Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf, izin teman-teman, Bapak Ketua UMJ yang memang sedang ada tugas gitu Pak, ada tugas untuk Ya. mewawancarai apa ya, salah satu lembaga Muhammadiyah gitu ya Pak. Nah, saya agak bingung juga nih Ya. untuk bicara, Pak. Ya Pak, Eh, baik Pak, gini Pak, kami ingin ingin sedikit mengenal gitu ya Pak. Mm-mm. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ini tentang nama Bapak dan jabatan Bapak Iya. sebagai narasumber kami gitu ya Pak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sugiono. Saya di PDM Kabupaten Tangerang. Kebetulan menjabat sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan kepengurusannya dari tahun 2024 ya mungkin nanti sampai dengan 2000 ya hampir 5 tahun lah kepengurusannya itu ya itu mungkin sekilas di Majelis Ekonomi kami terdiri dari 10 ya 10 kepengurusan yang ketuanya saya sendiri, kemudian ada bendahara, kemudian sekretaris, dan yang lainnya adalah anggota gitu. Mungkin ini sekilas dari struktur organisasinya. Mungkin itu ada yang ditanyakan mengenai selain itu. Baik Pak, kami kan dari beberapa kelompok ya untuk Iya, mata kuliah Islam apa kemuhammadiyahan ya Pak. Nah, baik. ya saya coba untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan untuk Pak Sugiono? Assalamualaikum Pak Sugiono. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi salam kenal Pak wabarakatuh. Sugiono. Saya Arifin, Oh mahasiswa ya, mahasiswa tua dari UMJ. Pak Sugiono ini Bapak kan tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak bahwa Bapak di bidang ekonomi ya Pak ya. iya betul Nah, betul. mungkin kita pengen lebih tahu nih Pak untuk program ekonomi yang sudah berjalan di Tangerang itu apa aja ya Pak ya kalau ini? Oh iya, baik. Sebelum menjelaskan itu, mungkin saya jelaskan tentang program-program apa sih dan tugas-tugas pokok di Majelis Ekonomi ya, mungkin Oh, gitu ya, baik Pak. supaya lebih apa namanya lebih komprehensif ya mungkin tentang Majelis Ekonomi. Gitu ya. Kalau untuk Majelis Ekonomi dulu hanya Majelis Ekonomi sebenarnya ya namanya. Kemudian sejak kepengurusan tahun 2023 ya 23 itu berubah menjadi namanya Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata. Jadi ini jangkauannya lebih apa namanya lebih luas ya, lebih luas karena ada bisnisnya dan pariwisatanya dan program atau tugas pokok dari Majelis Ekonomi ini adalah mempunyai tugas pokok yaitu antara lain yang pertama menciptakan cetak biru atau blueprint pengembangan ekonomi sebagai usaha untuk mengevaluasi dan merancang program pemberdayaan ekonomi umat yang efektif. Ini tugas yang pertama. Jadi Majelis Ekonomi ini mempunyai tugas yang memang agak berat ya menciptakan ekonomi kreatif sebenarnya seperti itu gitu kan sekarang lebih menantang gitu dan sesuai dengan kekinian gitu tugas-tugas dari Majelis Ekonomi ini. Kemudian tugas yang kedua adalah mengembangkan model
pemberdayaan ekonomi yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi umat. Ya, ini salah satu tugasnya dan di antaranya tugas-tugas ini nanti akan menjadi program kerja dari Majelis Ekonomi yang nanti akan kita melakukan usaha-usaha gitu kan yang sesuai dengan tugas pokok dari Majelis Ekonomi ini. Kemudian yang ketiga adalah menegaskan keberpihakan Muhammadiyah terhadap usaha-usaha ekonomi dalam ekonomi yang alternatif. Kemudian mengupayakan terlaksananya ekonomi syariah yang lebih kuat, terorganisasi, dan tersistem. Itu diantaranya tugas-tugas Muhammadiyah, Majelis Ekonomi, yang tentunya tugas-tugas yang terakhir adalah harus menyampaikan pelaporan secara periodik. Itu seperti itu. Nah, tadi ditanyakan mengenai apa saja sih usaha-usaha di Muhammadiyah ini. Dengan sesuai dengan tugas-tugas pokok tadi, sebenarnya Muhammadiyah di PDM Tangerang itu sudah mempunyai merintis usaha itu sebelum adanya bisnis dan pariwisata ini gitu ya. Jadi sebelum ada pariwisata sebenarnya Majelis Ekonomi ini sudah membangun usaha, merintis usaha di bidang edu pariwisata ya. Edu pariwisata itu kebetulan saya baru menjabat ya tahun ini saja gitu, tapi saya ini melanjutkan dari usaha-usaha sebelumnya gitu. Nah, diantaranya itu adalah edu wisata. Nah, kita di sini mempunyai edu wisata di mana nanti bisa dikunjungi oleh masyarakat umum dan juga oleh masyarakat Muhammadiyah itu sendiri. Dan di situ banyak kegiatannya gitu ya. Di antaranya ada peternakan, kemudian ada pertanian gitu namanya karena itu wisata ya. Jadi itu banyak sekali kan yang dihasilkan nanti di situ gitu dan itu sebagai wisata yang sekarang ini yang sudah berjalan atau sebelum Covid kemarin ini menjadi kunjungan wisata bagi para siswa gitu ya. Bagi para siswa dan juga untuk pertemuan-pertemuan lainnya seperti manasik dan lain sebagainya itu ada di situ gitu. Jadi sebenarnya edwisata ini sebelum Covid ini sudah berjalan sangat bagus karena memang kemarin terkendala dengan Covid yang sampai hampir 2 tahun 3 tahun baru bisa bangkit lagi sehingga seluruh tanaman-tanaman dan lain sebagainya tidak terawat gitu saat ini dan harus ini kita mulai mengembalikan kepada sebelum masa-masa sebelum Covid gitu. Kita sedang berbangkit dan berbenah diri untuk Darul Tijarotnya itu. Nah, itu usaha yang pertama. Nah, yang kedua ini adalah usahanya itu di bidang koperasi ya, ekonomi koperasi. Kita ada namanya BTM, Baitul Tanwir Muhammadiyah. Ini sudah berjalan dan di tahun ini kita akan melanjutkan menjadi koperasi digital gitu ya. Jadi sesuai dengan kekinian bahwa kemarin koperasinya masih ditangani secara tradisional gitu kan pembukuannya juga dan untuk tahun ini akan kita majukan koperasi ini menjadi koperasi digital di mana seluruh anggota dapat mengakses simpanannya dan juga eh, hutang dan piutangnya gitu ya. Misalnya ada koperasi, ada anggota yang meminjam pada saat itu anggota dengan ada aplikasi koperasi digital ini BTM Tijaro ini mempermudah anggota untuk menyimpan dan kemudian bertransaksi di aplikasi itu. Nah, ini adalah usaha yang sudah berjalan dan akan kita tingkatkan gitu di tahun-tahun ini itu mungkin usaha.
Nah, itu usaha yang sudah berjalan. Ada usaha juga yang akan berjalan gitu, yang rintisan usaha yang kita akan laksanakan. Di antaranya adalah bidang umroh, travel umroh dan haji yang pertama, dan yang kedua itu adalah tentang ini bidang perparkiran gitu ya. Ini insya Allah itu udah mulai berjalan. Terus yang kedua lagi ini kita sedang bekerja sama dengan pemerintah untuk makan bergizi gratis yang program pemerintah. Kemudian juga kita ada usaha untuk bekerja sama dengan Zendo ya. Kita kan sekarang Zendo mulai bergeliat ini ya, miliknya Sumu Muhammadiyah. Nah, ini apa namanya? Insya Allah ini kan usaha Zendo ini bisa mengalahkan Grab nantinya, seperti itu. Oh, Nah, mungkin usaha kita, iya Zendo ini. yang kemarin viral itu berarti Zendo tuh dari Tangerang ya Pak ya? Betul. Eh, ini Kita kalau apa namanya kita? Mm-mm. ya kalau ini kan tadi udah dijelasin ya Pak ya, apa Ya. disampaikan bahwa salah satu program yang pertama adalah edu wisata ya Pak ya. Edu wisata artinya sebelum COVID berarti kan berjalan lancar ya Pak. Hambatannya saat ini adalah Betul, betul. berarti recovery ya Pak ya pasca COVID Iya, betul. untuk kembali jadi ini ya Pak ya. Menjadi Iya, iya. seperti sebelum ini ya, sebelum COVID. Iya, Terus betul. kalau untuk BTM-nya sendiri itu hambatannya apa ya Pak? Kalau di BTM ini hambatannya pertama karena ini masih ditanganin secara tradisional gitu ya. Jadi yang hambatannya terkadang eh, misalnya ada yang meminjam gitu kan, ada yang meminjam gitu. Jadi bagi yang minjam itu kadang-kadang ya begitu ya gitu kan ya apa namanya mengembalikannya Oh, ada ininya ya. kendala terus Collectionnya ya mengembalikannya Pak ya berarti. Collectionnya. ah Collectionnya ini ngolek-ngolek ininya collectionnya itu mengembalikan piutangnya ya memang itu ya klasik permasalahan sih sebenarnya ya Pak. ya klasik masalahnya itu Kalau lebih. pertama ya memang ditangani secara tradisional ya memang kita belum ada yang incas di sana gitu kan ya mungkin kalau Oh. memang itu sebenarnya koperasi ini bisa besar gitu ya koperasi ini bisa besar karena koperasi ini adalah koperasi yang memang milik PDM Kabupaten Tangerang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari potensinya cukup luar biasa kalau ditangani secara profesional koperasinya gitu. Jadi memang ini butuh orang-orang yang memang incas di situ dan benar-benar mengelola koperasi itu dengan baik gitu. Nah, itu bisa maju gitu dan saya optimis nanti setelah ini diadakan koperasi digital, insya Allah ini akan lebih maju lagi karena apa gitu, semua anggota bisa mengakses dan eh, apabila ada yang nunggak misalnya kan gitu ya nggak membayar tidak sesuai dengan apa namanya tanggalnya ya due date-nya nanti aplikasi ini bisa mereminder gitu bahwa apa namanya ada tagihan lah seperti itu gitu kan ke anggota gitu dan anggota juga bisa membayar simpanan wajib, simpanan pokok atau mungkin angsuran melalui aplikasi mungkin ini akan lebih apa namanya lebih efektif gitu ya untuk kooperasi kesananya gitu. Sebenarnya itu sih apa kendalanya itu diantaranya database-nya juga kadang kelemahan Ya. kelemahan dalam apa namanya menyajikan database-nya itu gitu ya. Kalau nanti ini menjadi apa namanya kooperasi digital otomatis semua akan tersajikan. Anggota bisa melihat simpanannya berapa sih saldonya gitu bulan ini atau tahun ini mungkin seperti itu. Baik, Pak. Menarik sekali tadi untuk next-nya itu, Pak, atau tadi ada beberapa program ya, salah Iya, apa ada Biro Jasa Umroh iya, Umroh dan Haji,
terus makan gratis, terus menjadi Zendo. aplikator ya Pak ya, Zendo ya. Ah, Nah iya itu iya. yang sangat menarik karena di tengah Saya ya ini kebetulan saya di sini Pak, di lingkungan itu aplikator-aplikator itu ya mungkin kita ketahuin lah potongannya kan sangat tinggi ya. Iya Kedepannya iya. ya kami sebagai apa ya alumnus mungkin insya Allah ya alumnus gitu karena emang kita belum menjadi aktif nih. Cuman Ustadz Dadang nih kayaknya ya. Beliau yang aktif nih di kepengurusan. Ya harapan kita Pak kedepannya agar yang banyak kerja ini kan eh, yang kita ngelihatnya mitra banyak Iya kerja betul. tapi potongannya kan sangat luar biasa gitu apalagi setelah yang saya lihat nih Pak gitu yang setelah sudah jadi mitra aplikator ini mereka mengadakan apa ngerilis apa jadi punya kendaraan sendiri gitu kan punya kendaraan sendiri akhirnya yang tadinya mitra jadi pekerja karena otomatis ketika sistemnya jalan yang satu karena dia punya kewajiban katakanlah misalnya jarang lah untuk pembelian cash ya pasti mereka Iya ada fasilitas bank ya pasti mereka akan memprioritaskan orderan-orderan yang baru-baru ini yang mereka ngambil kendaraan pribadi, sedangkan mitra iya. yang berdarah-darah dari awal gitu kan Iya iya. sekarang sungguh Iya iya. berat lah sekarang ya harapannya ke depan mudah-mudahan untuk yang sendonya bisa menjadi pendobrak, bisa menjadi ya berkeadilan antara aplikator dengan mitra kerjanya gitu Pak Sudion. Iya iya. Mm-mm. Itu sih mungkin dari saya mungkin ada tambahan dari kawan-kawan. Mohon maaf ini kayaknya agak sebagian juga karena saya Mbak Nia sama Mas Alif ya ikut ini ya Iya, ada kegiatan juga gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ustadz Dadang nih ketua kita nih Pak Ketua. Saya ngikut aja nih lagi rapat juga nih masjid nih. Oh gitu. Berat ini orang paling sibuk ini emang beda ini. gimana Mas Zulfikar atau Mas Ali pada pertanyaan lagi? Ya, ini mungkin Pak sebagai closing Pak Sugiono, Iya. harapannya ke depan ini untuk Tangerang Harapan. itu Ya. harapannya ke depannya gimana nih Pak? Harapannya biar untuk khusus di bidang ekonomi Mm-mm. yang Bapak dikasih amanah gitu Pak. Mungkin ke Mm-mm. depannya biar ada gebrakan apa harapannya biar lebih maju dan lebih untuk umat lebih lebih terasa gitu, Pak. Oh iya iya. Mm-mm. Baik, diharapkan ke depannya sih kedengaran ya, kedengaran saya ya, Beneran, Pak, jelas-jelas. kedengaran. Kedengaran Iya, Pak. iya. Untuk ke depannya sih dari Majelis Ekonomi bahwa Majelis Ekonomi ini kan adalah sebagai kalau dibilang kalau di dalam sebuah koperasinya ya, koperasi atau di Muhammadiyah ini sebagai soko guru ekonomi sebenarnya kan gitu ya. Jadi tanpa dukungan dari insan-insan Muhammadiyah untuk memajukan ekonomi Muhammadiyah, maka ini semua tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Semacam kita punya program. Halo, kedengeran ya? Beneran, Pak, jelas, Pak. Alhamdulillah. Soalnya kan ini saya nggak kelihatan ininya. Ya baik, Aman-aman, Pak. Kedengar Pak. kedengeran. Itu apa namanya HP saya mungkin agak bermasalah, tapi nggak apa kedengeran ya ini ya. Aman-aman, Pak. Ya, Clear, siap, Pak. siap Pak. Clear. Ya. Nah, dari ini sebenarnya kan kita dalam hal ini kita harus ingat betul gitu pesan dari Ahmad Dahlan bahwa apa namanya hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ini kan harus kita pegang betul bahwa kata-kata ini apa ungkapan Ahmad Dahlan ini
memang harus menjadi sebuah kesadaran bagi kita semua insan-insan Muhammadiyah. Nah, dengan itu ketika kita memahami itu, otomatis segala usaha yang dijalankan oleh Muhammadiyah, maka kita harus mendukung semuanya insan-insan Muhammadiyah, mulai dari kepengurusannya, kemudian anggota-anggota Muhammadiyah harus mensukseskan semuanya, dan kita harus benar-benar memajukan Muhammadiyah. Karena apa? Muhammadiyah ini adalah potensi ekonomi yang sangat besar gitu ya. Dan saya ingin menjadikan Muhammadiyah ini seperti layaknya para para konglomerat gitu, atau mungkin semacam perusahaan Pertamina gitu ya, di mana gurita ekonominya itu semuanya berada di situ. Ingin ini kita harus ke Muhammadiyah, ingin kebutuhan yang lain-lain semuanya harus ke Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah akan menjadi besar dan ekonomi juga akan menjadi kuat. Itu seperti itu sih harapannya ke depan. Jadi harus mendukung semuanya gitu, harus dari Muhammadiyah Pusat maupun Muhammadiyah PDM atau PWM itu harus benar-benar mendukung apa yang menjadi usaha-usaha yang berjalan di Muhammadiyah itu. Mungkin seperti itu sih harapannya itu. Baik Pak, kami atas nama kelompok teman-teman terima kasih atas waktunya Bapak Sugiono, karena kita Iya, juga ada aktivitas. Sepertinya Bapak kan juga sedang di rest area ya Pak ya. iya masih di rest area, Ya, saya minggir dulu Masya Allah. sebentar. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Dadang bisa ngajak kita, Pak. Ini karena kita ada timelinenya ini besok hari Sabtu harus selesai. Mudah-mudahan terlepas Iya, dari tugas, kita bisa tetap silaturahim Silaturahmi. secara ini, Pak. Nanti siap, siap. mudah-mudahan bisa dijadwalkan, tidak terkendala tugas, tapi ya kita sebagai kader Muhammadiyah lah, walaupun saya nggak punya kartu anggotanya Pak Dadang, mungkin nanti kita ke depannya Iya, insya Allah. iya, iya. Saya sangat menarik, kemarin saya baru tahu loh Pak, kalau Sendo ternyata Bapak nih. Kemarin kita kebetulan saya di lingkungan kerja, kebetulan saya memang yang saya tarik-tarik dari UMJ nih Pak, gitu. Jadi Oh gitu, iya, saya iya, iya. ada kita di ruangan, saya ada 4 ada UMJ gitu, alumni UMJ. Jadi kemarin kita Oh iya, bahas juga itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita atur waktu Bapak, kalau mohon kesediaannya siap, bisa siap, menerima siap. kami secara fisik mungkin ya Pak ya, kita bisa bersilaturahim. Siap, insya Allah, siap, Kami siap, atas siap. nama kawan-kawan mengucapkan terima kasih. Harapan kami ke depannya mudah-mudahan eh, untuk Muhammadiyah yang di Tangerang menjadi pionir, Amin. pendobrak, mudah-mudahan Iya, tambah maju, tambah bermanfaat amin. untuk umat gitu, Pak. Amin, amin, amin. Amin, amin. Iya, iya. Amin. Begitu mungkin Iya, Mbak Nia, mungkin karena kita Ya, ini, siap Pak. mohon maaf juga Pak, karena ada Iya, benar kegiatan Pak. ini setengah dari ini. Kebetulan lagi ada UAS, mungkin bisa siap, siap. ditutup kali. Waktunya kami singkat Pak. Iya, iya. Silakan, silakan. Saya juga minta maaf kalau ada kekurangan ya dalam menyampaikan. Ya Bapak, mohon maaf ya Bapak, terima kasih Ya, karena sudah menyempatkan waktunya juga kepada kelompok kami. ya. Mungkin kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Sugiono, warahmatullahi teman-teman. Terima Makasih kasih Pak Ji, ya Pak. Pak Ji Gian masih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. sama-sama. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh.